para ibu dan bapak, suster, bruder, rekan-rekan imam. Pertama-tama terima kasih kepada Romo Ulun yang telah bukan hanya memberikan introduksi, tetapi sudah menyampaikan apa yang saya rencanakan. Sehingga tugas saya sekarang ini adalah mari kita tukarkan gelang-gelang kita ini dengan konsumsi. Lalu kita pulang. Betul yang disampaikan oleh Romo Ulun tadi sebetulnya sudah sangat komprehensif. Tetapi karena saya sudah menyiapkan bahan, ya saya sampaikan saja. Perkara nanti mengulang ya tidak apa-apa. Pertemuan kita sebetulnya coraknya adalah pertemuan untuk mengupas kitab suci. Oleh karena itu, kalau saya menawarkan pribadi Paus Fransiskus, maka Paus Fransiskus itu hidupnya akan saya baca dengan kacamata kitab suci. Itu yang paling penting. Nah, Paus Fransiskus yang seperti apa yang ingin saya baca dengan kacamata kitab suci itu? Mungkin baik kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada tahun pertama sesudah Paus Fransiskus itu dipilih. Beliau dipilih sebagai Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Ketika beliau muncul di jendela Istana Paus, orang tidak berpikir apa-apa. Ini pribadi yang tidak dari Eropa, tetapi dari Amerika Latin. Tidak ada harapan-harapan khusus dari antara yang menyaksikan pada waktu itu. Halnya berubah ketika Paus Fransiskus itu mulai berbicara. Namanya yang dipilih adalah Fransiskus. Waktu itu saya pribadi bertanya-tanya, ini Fransiskus yang mana? Fransiskus Xaverius atau Fransiskus Assisi? Karena beliau adalah seorang Yesuit, maka bayangan saya ya Fransiskus Xaverius yang adalah seorang Yesuit. Ternyata bukan. Ternyata namanya Fransiskus Assisi yang belum pernah ada di dalam deretan paus-paus sebelumnya, sama sekali baru. Padahal biasanya Fransiskan dan Yesuit itu tidak sependapat dalam banyak hal. Tetapi paus ini yang adalah Yesuit, tetapi memilih Fransiskus Assisi, sudah menimbulkan tanda tanya, maunya apa ini? Halnya semakin jelas ketika beliau mulai berbicara sesudah memperkenalkan dirinya dengan nama Fransiskus itu. Dari jendela yang tinggi itu, saya kutip laporan dari wartawan, beliau membungkuk dan berkata, "Sebelum Uskup Roma memberkati Anda sekalian, saya minta Anda berdoa untuk saya dan memberkati saya." Ini tidak biasa untuk seorang paus. Mendoakan saya biasanya kan mohon didoakan Bapak Suci, tetapi paus mengatakan doakan saya. Ini sudah sesuatu yang tidak biasa yang diucapkan oleh seorang paus. Jadi sudah mulai kelihatan siapakah dia yang akan tampil sebagai pemimpin gereja itu. Biasanya kalau memperkenalkan diri, paus menggunakan kata-kata yang resmi, sangat resmi, gerejawi, Romawi.
Tetapi Paus ini menggunakan kata yang sangat sederhana. Selamat sore, saudara-saudara. Tidak pernah ada Paus yang membuka, memperkenalkan diri dengan kata-kata seperti itu, selamat sore. Ditafsirkan oleh para ahli komunikasi, ini adalah suatu sapaan yang dayanya sangat kuat. Mulailah oleh para penulis, kata-kata yang diucapkan oleh Paus pertama kali itu mempunyai efek yang sangat luas. Istilahnya yang dipakai oleh para penulis adalah Francis Effect. Jadi kehadirannya, kata-katanya yang sebetulnya sangat sederhana, itu membuat orang-orang yang mendengarnya, apalagi para pengamat, ini sudah mulai bertanya-tanya, Paus ini akan membawa gereja kemana? Moga-moga yang saya gambarkan ini menjadi jelas. Para pengamat mengatakan dengan ucapan-ucapan yang sederhana ini, saya kutip tulisan para wartawan itu merebut kredibilitas kultural. Merebut kredibilitas kultural. Artinya apa? Biasanya pejabat itu menjaga jarak. Semakin jaraknya jauh, kalau pejabat-pejabat yang menganggap jabatannya itu kekuasaan, semakin jaraknya jauh, semakin bergengsi, semakin tampak sebagai penguasa. Maka biasanya penguasa itu sulit didekati, karena harus menunjukkan kekuasaannya, harus menunjukkan wibawanya. Dan salah satu bentuk kekuasaan atau gengsi kekuasaan adalah menjaga jarak. Itu jelas sekali di dalam masyarakat feodal, kalau mau ketemu dengan pejabat harus berjalan berjongkok misalnya, zaman dulu misalnya. Atau kalau pejabat diundang ke suatu pertemuan, dengan sengaja datangnya terlambat. Supaya apa? Supaya jelas dinantikan oleh banyak orang. Di situ kekuasaannya jelas. Tetapi kata-kata Paus Fransiskus, selamat sore, tolong doakan saya, itu membongkar semua tembok, semua jarak yang biasanya dirasakan kalau seorang paus tampil, sekurang-kurangnya tampil baru. Nanti kalau Paus Fransiskus datang ke sini, dapat diamati seperti apakah beliau itu. Pertanyaannya adalah ini. Pada bulan Juli tahun 2013, sebelum 1 tahun Paus menjadi pimpinan Gereja Katolik, salah satu majalah internasional, nah ini mau mendekati Paus ini kelihatannya, satu majalah internasional Time, kita semua kenal majalah itu, menobatkan Paus Fransiskus sebagai Man of the Year. Itu tahun 2013, bulan Desember maaf. Dan 1 tahun kemudian, pada tahun 2014, Paus ini dinobatkan sebagai pribadi yang paling besar pengaruhnya untuk kemanusiaan. Silahkan membayangkan, ada penelitian dari majalah The Fortune, diteliti ditanyakan 50 pimpinan, ada yang pengusaha besar, ada yang presiden, ada yang perdana menteri, ada yang gubernur dan sebagainya. Dan dari antara 50 tokoh-tokoh itu pada tahun 2014 sekali lagi Paus Fransiskus dinyatakan sebagai pribadi yang paling berpengaruh untuk kemanusiaan. Ini dahsyat, belum 2 tahun. Maka pertanyaannya, lalu buku yang salah satu yang ditunjukkan oleh Romo Ulun tadi,
salah seorang penulis, seorang konsultan manajemen, orang Yahudi bukan orang Katolik, menulis buku Paus adalah seorang pemimpin yang memimpin gereja dengan rendah hati. Maka pertanyaannya adalah ini, apa yang membuat Paus Fransiskus menjadi pribadi yang seperti itu, sehingga oleh dunia diakui sebagai pribadi yang mempunyai pengaruh besar, paling besar di dalam sejarah manusia tahun 2014. Saya kira pengaruh besar itu masih ada sampai sekarang. Angela Merkel, Perdana Menteri Jerman yang sangat terkenal itu, ada di nomor 2. Amin Rais tidak ada di situ. Jadi titik tolak saya adalah itu, Paus Fransiskus diakui sebagai pemimpin yang pengaruhnya sangat besar di dalam kemanusiaan. Itu titik sampai. Yang mau saya cari adalah bagaimana Paus Fransiskus sebagai paus tampil, perjalanan hidupnya itu seperti apa yang membuat beliau menjadi pribadi yang seperti itu. Moga-moga pertanyaannya jelas. Kalau pertanyaannya tidak jelas, apalagi jawabannya nanti. Nah, disitulah saya ingin membaca pribadi Paus Fransiskus dengan kacamata Rasul Paulus. Supaya jelas bahwa ini pertemuan untuk percakapan kitab suci. Nah, kalau kita bandingkan Paus Fransiskus dengan Paulus, Paus Fransiskus sampai pada titik pengaruhnya sangat besar untuk kemanusiaan. Titik sampai Paulus itu ada di mana? Tentu ini konstruksi yang berdasarkan ayat-ayat kitab suci secara skematis. Karena kalau mempelajari hidup seseorang itu pasti maju mundur. Tetapi begini, titik sampai yang ingin saya tawarkan adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang Galatia. Dia mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kita hafal ayat ini. Jadi saya memberikan catatan kepada panitia, tapi saya banyak keluar dari catatan itu karena banyak yang sudah dikatakan oleh Romo Ulun. Jadi, kalau sama kan tidak bagus. Itu titik sampainya. Rasul Paulus ada di situ. Hidupnya adalah hidup Kristus. Kira-kira sama. Paus Fransiskus mencerminkan, kalau dengan bahasanya Romo Ulun tadi, hati Paus Fransiskus itu sudah semakin menyerupai, sangat menyerupai dengan hati kudus Yesus. Hati kudus Maria, itu titik sampai. Nah, di dalam diri Santo Paulus, pengalaman-pengalaman apa yang membuat Rasul Paulus itu sampai ke sana? Kalau saya membaca riwayat orang-orang suci, hampir semua mempunyai 3 pengalaman formatif di dalam hidupnya. Yang pertama adalah pengalaman ketidakberdayaan. Jadi keterbatasan-keterbatasan tertentu, yang tentu karena namanya saja terbatas, itu tidak menyenangkan. Yang menyenangkan pasti adalah yang tidak terbatas. Tetapi semua orang, setiap pribadi mempunyai keterbatasan. Itu yang saya bahasakan dengan kata-kata ketidakberdayaan. Nanti saya tunjukkan salah satu pengalaman ketidakberdayaan dari Paus Fransiskus. Tapi sekarang Paulus dulu sebelum sampai ke Paus Fransiskus. Biasanya kita membayangkan Rasul Paulus itu adalah seorang penceramah yang hebat.
rasul segala bangsa. Ternyata tidak seperti itu kalau kita membaca suratnya. Yang saya baca adalah surat Rasul Paulus kepada orang Korintus yang kedua, bab 10, ayat 1. Bunyinya begini, aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Coba silahkan membayangkan itu. Jadi dia itu diejek oleh orang-orang Korintus. Ini Paulus ini tidak bisa ngomong kalau di depan umum. Tidak seperti Romo Ulun tadi. Senang kalau mendengarkan ceramahnya Romo Ulun itu. Enggak seperti Paulus. Suratnya tegas, tetapi kalau jauh berani, tetapi kalau dekat tidak berani. Ini kan ketidakberdayaan, tidak pandai berbicara. Masih dikatakan lagi pada ayat 10, sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Itu Paulus, ketidakberdayaannya. Bisa ketidakberdayaan kecil-kecil ya, kalau orang tidak bisa menyanyi. Pastor-pastor kan banyak yang tidak bisa menyanyi ya. Dia menyanyikan anamnesis saja naik turun. Itu keterbatasan, itu ketidakberdayaan. Latihan berapa tahun pun ya fales nadanya. Satu, ketidakberdayaan. Pengalaman formatif yang kedua, kalau hanya ketidakberdayaan terus ya habislah kita itu. Maka ada pengalaman formatif yang kedua, yaitu sahabat, kawan. Tanpa sahabat, tanpa kawan, Rasul Paulus akan tidak ada di antara kita sekarang ini. Dari mana itu disimpulkan? Saya mengutip Kisah Para Rasul, bab 11. Bab 9 dulu sebelum bab 11. Kita semua tahu kisahnya. Paulus berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, bertemu dengan Tuhan dan kemudian berubah. Mewartakan Injil di Damsyik, lalu dicurigai dan akan dibunuh. Maka Paulus dari Damsyik kembali ke Yerusalem, Kisah bab 9. Apakah di Yerusalem dia diterima oleh para rasul dan murid-murid Tuhan? Jawabannya tidak. Saya baca Kisah Para Rasul bab 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ini ketidakberdayaannya dia juga. Nah, kemudian ayat 27, tetapi, ada tetapinya. Tetapi apa? Ditulis begini, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan. Untung ada Barnabas. Kalau tidak ada Barnabas, kita juga tidak punya Paulus. Dari mana itu disimpulkan dari bab 11, Kisah Para Rasul. Jadi sesudah diterima di Yerusalem, dia masih tetap saja dicurigai. Dan akhirnya dipulangkan ke Tarsus. Tidak ada tempat yang menerima Paulus, sehingga dia dipulangkan ke Tarsus. Itu tempat kelahirannya. Tidak tahu dia buat apa selama hampir 7 tahun. Tidak ngerti mau buat apa. Yang terjadi adalah ketika yang namanya Barnabas itu diutus ke Antiokhia untuk memimpin gereja Antiokhia, dikatakan begini pada ayat 25 bab 11, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Saulus dientaskan
dari rasa percaya diri yang hilang. Ditolak di mana-mana, tetapi Barnabas menjemput Paulus di Tarsus, dibawa ke Antiokhia, dijadikan sekretaris Dewan Paroki di Antiokhia. Lumayan. Dalam daftar itu dia nomor terakhir pada bab 13, bab 12, ayat 24, pimpinannya nomor 1 Barnabas dan Saul. Bab 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas nomor 1, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Barnabas pimpinannya Saulus yang nomor terakhir. Lumayan, dari tidak siapa-siapa dijadikan anggota tim Dewan Paroki di Antiokhia. Kawan, kalau tidak ada Barnabas, kita tidak punya Paulus. Paulus akan hilang karena dia kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan diri karena ketidakberdayaannya itu. Syukur ada Barnabas. Tetapi itu belum cukup. Pengalaman formatif yang terakhir adalah perjumpaannya dengan Kristus. Sampai 3 kali diceritakan di dalam Kisah Para Rasul, tetapi kita semua tahu Kisah Para Rasul itu tidak ditulis oleh Paulus. Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Maka kita bertanya, boleh bertanya, berandai-andai kita ketemu Rasul Paulus. Bapak Paulus, ada yang namanya Bapak Paulus di sini. Kalau Anda sendiri membayangkan, ingin menceritakan pengalaman Anda ketika bertemu dengan Kristus, saya harus cari ayat yang mana di dalam surat Anda sendiri. Dia dari jauh akan menulis WA. Lihat suratku yang kedua kepada orang Korintus bab 4 ayat 6. Dia menulis begini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita berubah, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Yang nampak pada wajah Kristus yang ia jumpai ketika dia berjalan menuju Damsyik. Ada kutipan dari kitab Kejadian di situ, Kejadian bab 1 ayat 3. Jadi kalau kata-kata Rasul Paulus ini kita bahasakan dengan kalimat kita, dia kira-kira akan mengatakan begini, saudara-saudaraku, ketika saya berjumpa dengan Kristus dalam perjalanan saya ke Damsyik, saya merasa diciptakan baru. Itulah sebabnya dia mengutip kitab Kejadian bab 1 ayat 3 yang isinya adalah kisah penciptaan. Itu adalah 3 pengalaman formatif di dalam hidup Rasul Paulus. Sampai akhirnya dia bisa mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah sekarang kita baca hidup Paus Fransiskus dengan 3 pengalaman formatif itu. Kita urutkan. Apakah Paus Fransiskus itu pernah mengalami yang namanya ketidakberdayaan? Yang biasa diketahui adalah pada usia 21 tahun karena sakit paru-paru, maka 1 paru-parunya diambil. Sekarang Paus itu hanya punya 1 paru-paru sejak usia 21 tahun. Ketidakberdayaan. Pasti dia tidak akan bisa menjadi pelari jarak jauh
dengan paru-paru satu itu. Yang tidak ditangkap, yang tidak, ya katakanlah yang jarang diketahui adalah pengalamannya sebagai seorang Yesuit. Ada Romo Yesuit di sini? Nah, tidak ada, syukur. Jadi saya bisa bercerita semua mau saya. Paus Fransiskus yang namanya dulu adalah Jorge Bergoglio, pernah beliau menjadi provinsial Serikat Yesus di Argentina. Tetapi kepemimpinannya sebagai provinsial itu menimbulkan banyak soal. Beliau menyelesaikan tugasnya selama 6 tahun, selesai. Sesudah itu beliau diangkat menjadi rektor Fakultas Filsafat dan Teologi di Argentina tentu saja. Sebelum waktunya dia diberhentikan oleh jenderalnya. Karena apa? Jenderalnya waktu itu namanya Hans Kolvenbach. Karena apa? Karena posisi teologinya itu tidak sesuai dengan posisi Serikat Yesus. Waktu itu Serikat Yesus khususnya di Amerika Latin mempunyai kecenderungan yang sangat kuat mendukung perjuangan keadilan sosial. Kita semua tahu Amerika Latin adalah, atau banyak negara di Amerika Latin termasuk Argentina, itu diperintah oleh pemerintah yang tidak bagus. Agamanya Katolik, tetapi rusak-rusakan. Maka Serikat Yesus rupanya mendukung perjuangan terkenal dengan istilah teologi pembebasan, dan Jorge Bergoglio tidak setuju dengan itu. Maka Jorge Bergoglio itu diberhentikan sebagai rektor Fakultas Filsafat dan Teologi di sana. Bahkan pada tahun 1992 pimpinan Serikat Yesus minta supaya dia tidak tinggal di rumah-rumah Yesuit. Dan karena kehadirannya menimbulkan banyak masalah, perbedaan pendapat dan sebagainya. Dan sejak itu 1992 sampai ketika beliau dipilih menjadi paus, seolah-olah Jorge Bergoglio itu diasingkan dari serikatnya. Bahkan sesudah beliau menjadi uskup, tetap saja enggak boleh. Dan Jorge Bergoglio tidak pernah juga mengunjungi rumah-rumah Yesuit di sana. Merasa diasingkan. Sampai beliau dipilih menjadi paus. Ketidakberdayaan. Nggak bisa buat apa-apa. Karena memang posisi teologinya seperti itu, dia bukan yang paling utama di dalam serikat, dia diperintah oleh pimpinannya jangan tinggal di rumah Serikat Yesus. Ketidakberdayaan. Nah, kalau hanya begitu saja dan tidak menjadi paus, pasti habislah. Syukur ada teman-temannya banyak sekali. Mau dari latar belakang apa? Dari latar belakang Yahudi ada. Yang sangat terkenal adalah Rabi Abraham Skorka, sahabat Jorge Bergoglio sebagai uskup di Buenos Aires. Ada seorang dari aliran gereja Protestan namanya Tony Palmer. Nah, sahabat yang dari gereja Katolik yang kemudian diakui sangat mempengaruhi kepemimpinannya sebagai paus adalah Kardinal Walter Kasper dari Jerman. Cerita di dalam pemilihan paus, pada waktu konklav pemilihan paus, Kardinal Walter Kasper ini
memberikan satu buku kepada Kardinal Jorge Bergoglio mengenai kerahiman ilahi. Dan itulah yang membuat Paus Fransiskus, karena sesuai dengan pikiran teologinya, pikiran imannya, kalau masih ingat tahun 2016, Paus Fransiskus memaklumkan tahun suci luar biasa kerahiman ilahi. Jadi sudah ada ketidakberdayaan, tidak bisa lain kecuali menerima, ada para sahabat, nah yang terakhir adalah pengalamannya akan Allah. Pengalaman akan Allah ini sekarang menjadi tulisan di dalam, apa itu namanya, logo ya, di dalam logo kepausannya, Miserando atque eligendo. Ini adalah semboyan yang sudah dipakai ketika Paus Fransiskus Jorge Bergoglio dipilih menjadi uskup auxiliar. Nah, dari mana ini? Ini pengalamannya akan Allah. Seperti halnya Paulus mengalami perubahan karena perjumpaan dengan Kristus, Paus Fransiskus mengalami perjumpaan Kristus. Di balik kalimat itu, Miserando atque eligendo. Ini adalah khotbah seorang kudus namanya Santo Beda dari abad ke-7 dan abad ke-8 yang memberi komentar terhadap kisah panggilan Matius. Kisah panggilan Matius, bab 9 ayat 9. Kalau diterjemahkan secara bebas, kira-kira bunyinya begini. Yesus memandang pemungut cukai itu dengan mata penuh kerahiman, memilihnya dan berkata, ikutlah aku. Jadi kata yang nuncep di dalam batin Paus Fransiskus muda, usianya baru 17 tahun waktu itu. Rupanya beliau hadir di dalam pesta Santo Matius dan mendengarkan khotbah itu. Kata yang dipakai adalah miserando, mata kerahiman ilahi, mata penuh kerahiman dan memilih dia. Mata penuh kerahiman. Maka di dalam buku-bukunya, di dalam wawancara, seringkali Paus Fransiskus sampai sekarang itu selalu mengatakan, saya bukan orang suci, saya orang berdosa yang mengandalkan kerahiman Tuhan. Ini pengalaman yang sangat menentukan di dalam hidup Jorge Bergoglio. Dan pada waktu dia berusia 17 tahun 53, beliau sudah memutuskan untuk menjadi anggota Serikat Yesus. Karena pengalaman itu, pengalaman panggilan Matius yang dianggap dirasakan sebagai panggilan pribadinya dengan mata penuh kerahiman. Dan rupanya sekali lagi pengalaman itu nuncep di dalam batinnya, sehingga ketika menjadi uskup digunakanlah semboyan itu, Miserando atque eligendo. Dan sebagai paus tidak mengubah semboyan itu, tetap saja dipakai karena itu adalah pengalaman dasar. Jadi bagaimana? Kalau saya membaca, ini bukan ajaran gereja, jadi nanti bisa tidak setuju dengan saya. Kalau saya membaca riwayat hidup Paus Fransiskus dengan kacamata pengalaman hidup Rasul Paulus, itu persis. Ada pengalaman ketidakberdayaan, tetapi ketidakberdayaan yang formatif, yang membangun, yang membentuk, yang memperkuat pribadi dan iman. Bukan ketidakberdayaan yang membuat orang kehilangan harapan, putus asa, bukan. Karena apa? Karena ada sahabat. Dan yang terakhir kuncinya adalah pengalaman akan Allah.
Kita sudah bisa bertanya, kalau ketidakberdayaan kita banyak punyanya. Kalau kawan, saya kira juga banyak. Pertanyaan kita sebetulnya adalah apakah kita itu sungguh-sungguh pernah mempunyai pengalaman akan Allah yang sangat pribadi, yang membuat kita menjadi pribadi yang baru. Seperti siapa? Seperti Paulus yang merasa diciptakan secara baru. Ini yang nomor 1, pengalaman formatif. Menjadi pribadi yang matang, menjadi pribadi yang utuh. Nah, pengalaman akan Allah, pengalaman-pengalaman formatif seperti ini, tentu ada buahnya. Yaitu buahnya adalah transformasi pribadi. Transformasi pribadi, menjadi pribadi yang baru. Kita lihat dulu, Rasul Paulus menjadi pribadi yang barunya bagaimana? Lalu nanti kita baca kehidupan Paus Fransiskus. Kalau kita membaca surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, kita akan menemukan transformasi pribadi itu. Jadi pengalaman akan Allah, pengalaman ketidakberdayaan, pengalaman mempunyai sahabat dan pendukung, peneguh, berbuah pada transformasi pribadi. Transformasi itu dapat kita temukan misalnya saja. Pada surat pertama kepada Timotius bab 1 ayat 12 dan selanjutnya. Ini tidak ada di dalam catatan yang saya serahkan. Bunyinya begini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah sekarang ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Coba silahkan membayangkan Saulus yang seperti itu. Penghujat, penganiaya, ganas. Harus mengucapkannya ini harus mantep banget itu. Dengan nada suara yang ditekankan, ganas tenan. Tetapi, nah sekarang transformasinya, aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Transformasi pribadi. Bagi Paulus perjumpaan dengan Tuhan adalah penciptaan baru. Dan kita semua tahu yang namanya penciptaan menurut kitab suci itu bukan dulunya tidak ada apa-apa lalu segalanya ada, enggak. Di dalam kitab Kejadian kan gelap, kosong, kacau balau, air campur dengan tanah sehingga jagat ini tidak bisa didiami. Nah kisah penciptaan itu mengubah yang tadinya kacau balau, chaos, menjadi kosmos, menjadi jagat raya yang siap didiami. Nah jagat kecil Paulus itu ya sebelum berjumpa dengan Kristus, yaitu tadi penghujat, penganiaya, ganas. Itu kan kacau balau. Silahkan membayangkan hidup seseorang yang dikendalikan oleh keganasan, oleh kemauan, oleh nafsu untuk menghujat dan menganiaya. Itu kan kacau balau hidupnya. Itulah Paulus sebelum berjumpa dengan Kristus. Sesudahnya hidupnya didorong oleh kasih. Jadi transformasi pribadi, pengalaman akan Allah, transformasi pribadi, sekarang transformasi institusi. Romo Ulun tadi sudah menggunakan kata itu. Apakah kita bisa melihat transformasi institusi yang terjadi oleh pengalaman, oleh tokoh yang namanya Paulus itu? Nanti kita lihat
apakah ada transformasi institusi yang menjadi akibat dari kepemimpinan Paus Fransiskus. Transformasi institusinya saya tulis begini. Silahkan melihat kalau membawa kitab suci, Kisah Para Rasul. Kembali lagi Kisah Para Rasul. Supaya tidak terlalu lama, kita masuk ke bab 14. Bab 15. Nanti isinya adalah ini, dari gereja yang tertutup menjadi gereja yang terbuka. Kisah Para Rasul bab 15. Beberapa orang, ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini gereja lama, gereja yang belum bernama gereja Kristiani, tetapi namanya masih agama Yahudi, sekte Jalan Tuhan. Jadi masih sangat Yahudi. Paulus mendobrak itu, dan tentu saja bersama-sama dengan Barnabas, karena di Antiokhia sesudah Paulus dipanggil dari Tarsus untuk menjadi anggota Dewan Paroki di Antiokhia, nama agama Yahudi sekte Jalan Tuhan itu berubah. Bab 11 ayat 26. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Paulus sudah ada di situ. Dan kemudian menjadi gereja yang terbuka pada bab 13, misi mulai, dan pada ayat bab 15 itu ada pertengkaran antara gereja yang konservatif dan gereja yang terbuka, diadakan sidang di Yerusalem. Di situ Petrus bicara, Paulus bicara, Yakobus bicara. Siapa yang memutuskan? Bab 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Transformasi institusi dari gereja yang berpegang teguh pada adat istiadat Yahudi menjadi gereja yang terbuka, karena banyak anggotanya bukan Yahudi. Kalau dipaksa mengikuti adat istiadat Yahudi, mereka tidak mau. Transformasi pribadi Paulus berbuah pada transformasi institusi. Nah, sekarang kita baca riwayat hidup Paus Fransiskus, di mana kelihatan transformasi pribadi itu. Jadi Romo Ulun sudah memberikan beberapa contoh. Saya akan memberikan contoh-contoh yang kecil, yang lain. Sebelum beliau sakit, memakai tongkat, coba perhatikan kalau berkeliling kemana-mana, beliau selalu membawa tas sendiri. Ya apa tidak? Nanti cari videonya sebelum beliau sakit. Karena apa? Karena dia tidak mau membebani orang lain dengan beban yang tidak perlu. Lantas kan bisa dibawa sendiri. Kenapa harus orang lain yang membawakan? Sederhana kan? Sederhana bukan? Bukan jawabannya. Iya. Ketika beliau dipilih menjadi paus, sepatunya yang dipakai sepatu apa? Paus itu sepatunya merah warnanya. Itu ciri khas paus. Sepatunya harus merah. Jadi kalau mau menjadi paus ya dicek saja sepatunya jadi merah.
Saya pernah mengamati sepatu Paus Fransiskus dalam salah satu sinode. Itu sepatu yang tidak lancip, tetapi depannya itu bujel itu apa bahasa Indonesianya? Ya. Dan hitam warnanya dari kulit, dan kulitnya itu sudah ketekuk-tekuk macam-macam sehingga kelihatan kalau bukan sepatu yang baru. Sepatunya bukan merah tetapi hitam. Mengenai mobil tadi sudah diceritakan oleh Romo Ulun, sehingga Romo Ulun juga jadi repot karena mencari mobil. Mau ditawarkan mobil saya sebetulnya, tetapi mobil saya itu lebih bagus daripada mobilnya Paus. Mobilnya Paus yang saya pernah lihat itu Ford tahun 2004. Ya, mobil saya itu tahun 2009, masih lumayan. Iya. Itu pilihan-pilihan sederhana, kecil, seperti yang tadi diceritakan, pulang dari konklav, naik bis yang sama, hari berikutnya membayar sendiri rekening tempat beliau menginap sebelumnya, itu di Casa del Clero, itu sekitar 400 meter dari Vatikan. Itu tempat para imam, para uskup, dan siapapun menginap kalau pergi ke Roma, karena paling murah di situ. Bayar sendiri sebagai paus, belum pernah ada di dalam sejarah. Tetapi itu semua simbolik, bukan sekedar membayar sendiri, enggak, tetapi simbolik yang mau disampaikan. Dan pilihan yang sangat menentukan, sangat besar pengaruhnya, beliau lakukan pada bulan Juli tahun 2013. Jadi belum 1 tahun menjadi paus. Beliau untuk pertama kali keluar dari Vatikan, memilih kunjungan kemana? Memilih kunjungan ke salah satu pulau, Lampedusa namanya, itu di Italia Selatan. Itu adalah pulau penampungan para pengungsi dari Afrika dan dari mana-mana, seperti Pulau Galang tahun 70-an di sini. Waktu itu pengungsi dari Vietnam banyak, lalu mereka mengungsi ditampung di Pulau Galang di Indonesia. Lampedusa adalah seperti itu. Orang-orang pengungsi dari Afrika menyeberang lewat laut, pasti tidak dengan kapal resmi, tetapi kapal penyelundup. Banyak yang tidak sampai karena perahunya karam di jalan, di laut. Yang dikunjungi paus pertama kali adalah tempat itu. Dan apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah merayakan Ekaristi. Biasa paus merayakan Ekaristi. Altarnya apa? Altarnya adalah kapal rusak. Ini menurut tata cara liturgi tidak boleh oleh komisi liturgi pasti. Tapi kalau paus menggunakan itu lalu boleh. Nanti kita coba Romo ya. Kita merayakan Ekaristi dengan altar kapal rusak. Dicat sedikit. Pialanya adalah atau piala yang dibuat dari potongan kayu kapal rusak itu. Pialanya. Jadi bukan dari emas, dari kayu kapal rusak. Simbolik sekali lagi, itu berarti keberpihakan beliau kepada mereka-mereka saudari-saudara kita yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Pada waktu itu, paus mengucapkan kata-kata yang sangat terkenal begini, kalau harga indeks saham turun 1 poin, seluruh dunia ribut. Tetapi kalau ada sekian banyak manusia karam, orang tidak memberi perhatian. Beliau kemudian dikenal sebagai pribadi yang menyerukan melawan ketidakpedulian global. Transformasi pribadi. Jadi pengalaman akan Allah, miserando atque eligendo, dan kemudian transformasi pribadi. Yang ketiga adalah apakah ada transformasi institusi? Ya jelas.
Transformasi institusi yang simbolik tadi sudah diceritakan. Beliau tidak tinggal di istana kepausan, biasanya paus tinggal di istana sendiri, tetapi tinggal di Casa Santa Marta. Itu adalah hotel di dalam kota Vatikan yang biasanya untuk menginap siapapun yang mau menginap di situ. Prioritasnya pasti para pejabat di Vatikan. Menginap di sana. Ini simbol dari apa? Simbol dari kepemimpinan yang ingin dibangun secara baru. Sampai sebelum Paus Fransiskus, gereja itu dinilai sangat feodal. Karena apa? Karena struktur hierarki gereja yang sekarang ini itu menjadi mantap pada waktu Eropa masih berkebudayaan feodal abad 17. Paus ingin membongkar ini, bukan gereja yang feodal, bukan pemimpin yang feodal yang menjaga jarak, tetapi pemimpin yang sungguh-sungguh melayani. Caranya bagaimana? Simboliknya adalah tinggal tidak di istana yang terasing, jauh dari teman-teman sepelayanan, tetapi tinggal di Casa Santa Marta, hotel itu, yang setiap hari bisa berjumpa dengan siapapun yang ada di situ. Model kepemimpinan yang dibongkar oleh Paus Fransiskus. Transformasi institusi. Berikutnya lagi, belum lama, belum 1 tahun, beliau mengangkat penasihat khusus. Yang tidak khusus itu adalah penasihat-penasihat yang memimpin yang dulu namanya Kongregasi Suci. Untuk pewartaan iman, untuk macam-macam itu, liturgi dan sebagainya. Baru-baru beliau mengubah nama, bukan lagi Kongregasi Suci, tetapi Departemen Dikasteri. Karena banyak yang tidak suci di kongregasi-kongregasi suci itu. Kita semua tahu ada kardinal yang sedang diadili karena masalah uang. Dan kalau masalah uang menyangkut kongregasi suci kan aneh ya, kongregasinya suci tapi ada masalah uang di situ. Maka namanya diganti, bukan kongregasi suci tapi departemen. Saya tadi ngomong apa ya? Iya. Berikutnya lagi adalah gagasan desentralisasi. Dulu semuanya harus ke Vatikan. Vatikan yang harus memutuskan, termasuk teks-teks liturgi bahasa Indonesia. Diputuskan di Vatikan. Padahal di sana tidak ada yang tahu bahasa Indonesia. Itu dinyatakan dengan bagus di dalam Motu Proprio Magnum Principium. Jadi sekarang ini kalau mau mempunyai teks liturgi dengan bahasa lokal, tidak usah ke Vatikan. Lama, jauh, harus bayar. Sekarang cukup diputuskan oleh konferensi wali gereja setempat. Maka kita punya TPE baru tahun 2020, itu menunggunya 30 tahun. Karena sebelum-sebelumnya setiap kali dibawa ke sana tidak disetujui, dibawa ke sana tidak disetujui dan sebagainya. Sekarang disetujui oleh konferensi, desentralisasi. Yang paling jelas sekarang ini adalah, semua kita tahu ya karena sedang menjalani itu, gagasan untuk berjalan bersama-sama. Itu sudah dikatakan oleh Paus Fransiskus pada hari beliau diangkat sebagai paus.
akan lebih banyak berjalan bersama-sama. Saya bacakan isinya begini. Beliau mengkritik keras yang namanya klerikalisme. Klerikalisme itu kata lain feodalisme di dalam gereja. Lebih banyak bicara tentang hukum, bukannya rahmat. Lebih banyak bicara tentang gereja, bukannya bicara tentang Kristus. Jadi semangatnya bisa kita rasakan di balik kata-kata itu. Yang sekarang sedang berjalan adalah proses sinode 2 tahun berturut-turut yang sudah mulai tahun 2023 dan nanti bulan Oktober akan dilanjutkan, yaitu mengenai menuju gereja sinodal, 2, persekutuan, keterlibatan, bersaksi. Nanti akan dilanjutkan pada tahun 2023. Nah, jadi bagaimana? Itulah Paus Fransiskus sejauh dapat saya baca dengan kacamata kitab suci, secara khusus dengan kacamata pribadi Rasul Paulus. Menjadi pribadi yang begitu berpengaruh karena 3 pengalaman formatif itu, seperti terdapat di dalam hampir semua orang kudus. Dan saya kira juga ada di dalam diri kita masing-masing. Ketidakberdayaan, persahabatan, dan pengalaman akan Tuhan. Itulah yang dianggap pelayanan kepemimpinan dengan rendah hati, seperti buku yang ditunjukkan oleh Romo Ulun lagi tadi. Itu bagian yang pertama. Masih kuat melanjutkan? Ya, kalau tidak kuat lagi ya saya berhenti gampang kan. Iya. Sekarang kita akan melihat, kita kan bagian pertama ini muaranya adalah Paus Fransiskus yang memimpin gereja dengan kerendahan hati. Itu ya, kesimpulannya itu. Kalau Paulus, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan nanti akibatnya banyak. Demikian Paus Fransiskus dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dengan tanda-tanda yang sederhana itu. Sekarang kita akan melanjutkan mendalami apa yang namanya rendah hati itu. Itu bagian yang kedua, bagian yang terakhir. Untuk itu kembali lagi saya mengajak untuk berkaca pada Rasul Paulus. Di dalam surat-suratnya, Rasul Paulus itu banyak memberi nasihat tentang kerendahan hati. Saya ambil salah satu saja, surat kepada orang Efesus, bab 4 ayat 2, saya baca. Efesus bab 4 ayat 2. Saya baca mulai ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ini nasihatnya. Tapi di dalam ayat itu, Rasul Paulus tidak menjelaskan rendah hati itu seperti apa. Maka itulah yang akan kita cari. Kalau begitu disuruh dinasehati supaya rendah hati, artinya apa rendah hati itu? Nah, kita temukan ayat lain. Surat kepada orang Filipi bab 2 ayat 3. Saya baca mulai ayat 2, surat kepada orang Filipi bab 2 mulai ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir,
dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, nah sekarang, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu nasihat Paulus kepada orang Filipi. Pertanyaannya, nasihat konkret ini apakah nasihat yang konseptual? Artinya rendah hati berarti memandang yang lain lebih utama. Jelas ya pertanyaannya, apakah ini rumusan rendah hati? Jawabannya, nanti jalannya supaya jelas, jawabannya dulu. Jawabannya bukan. Nah sekarang kita cari jalannya untuk sampai kepada bukan itu. Kita cari jalannya. Kesimpulannya itu penting supaya jalannya nanti lebih mudah difahami. Kenapa kita mengatakan menurut penafsiran kita, saya lebih-lebih, mengapa itu bukan konsep tentang kerendahan hati yang berlaku untuk semua orang? Jawaban yang kedua, kalau begitu rumusan Paulus, rendah hati berarti memandang orang lain lebih utama, itu jawaban apa? Jawabannya ya jawaban untuk orang Filipi, bukan untuk kita. Lalu untuk kita apa? Nah itulah yang mau kita cari. Kita lihat di dalam surat-suratnya, Rasul Paulus menggambarkan dirinya sendiri tidak sama dengan isi nasihatnya ini. Rendah hati berarti menganggap orang lain lebih utama. Nah, Paulus sendiri membuat itu apa tidak? Jawabannya tidak. Ya, bisa memberi nasihat kok tidak menjalaninya sendiri. Ya itulah. Saya ambilkan contoh yang paling mudah saja, surat yang sama, bab 3, ayat 4, sudah jelas. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada halal lahiriah. Nah, sekarang mulai, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada halal lahiriah, aku lebih lagi. Tuh, tidak menganggap orang lain lebih tinggi kan? Saya baca lagi, jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada halal lahiriah, aku lebih lagi. Dia malah menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Padahal nasihatnya, rendah hati berarti menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya. Ini kan terbalik-balik. Ya apa tidak? Ragu-ragu menjawabnya. Berani saja menjawab iya gitu. Paulus juga orang yang biasa. Ia yakin akan kehebatannya sendiri dan kehebatan itu didaftar sampai jauh. Lanjutnya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Mengapa penting suku Benyamin? Itu yang menurunkan raja-raja. Maka raja pertama Israel namanya Saul. Dia namanya Saulus. Itu artinya keturunan Benyamin itu, keturunan raja. Darah saya biru. Nah, katakanlah seperti itu. Jadi tidak cocok dengan nasihatnya kepada orang Filipi. Lalu bagaimana selebihnya? Paulus itu memandang dirinya sendiri. Kita baca beberapa ayat. Kita baca saja supaya tidak terlalu banyak. Waktunya hampir habis. 1 Korintus bab 15 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus bab 15 ayat 9 sampai 10.
Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah sekarang ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tuh, aku sudah bekerja keras lebih daripada yang lain. Nanti kalau dia ketemu dengan Petrus, bahkan dengan Barnabas gurunya, itu Petrus itu dibunyi-bunyikan, tidak karuan itu. Dibunyi-bunyikan itu diapakan? Dimaki-maki. Mau lihat maki-makiannya Rasul Paulus? Silakan lihat. 2 Korintus. Surat kepada orang Galatia. Bab 2. Ayat 11. Kitab suci saya ini sudah sobek-sobek, halamannya ganti-ganti. Galatia bab 2 ayat 11. Saya baca. Jadi bisa membayangkan bahwa nasihat seperti diberikan kepada orang Korintus itu tidak cocok. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik seperti dia. Coba, ini Kefas, pemimpin gereja, disebut munafik. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan itu. Itu gurunya loh, Barnabas itu. Disebut munafik seperti Kefas itu. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka, coba itu, kelakuan mereka. Itu sama dengan memaki-maki orang, kelakuannya uskup itu loh. Kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir, tuh dikafir-kafirkan. Tidak usah ditiru yang itu, tidak usah ditiru. Jadi bagaimana? Masih kita lanjutkan supaya lengkap. Kita baca surat yang kedua kepada orang Korintus bab 11 sampai bab 12. Supaya memahami surat ini mesti dijelaskan sebentar latar belakangnya. 2 Korintus bab 11 sampai 12. Latar belakangnya ini. Pada waktu itu orang-orang Yahudi berpendapat bahwa iman akan Yesus adalah kelanjutan dari iman Yahudi. Kelanjutan. Jadi kita bicara tentang transformasi institusi. Transformasi bukan kelanjutan. Konsekuensinya, murid-murid Kristus harus mengikuti adat istiadat Yahudi. Itu kesimpulannya. Sementara pendapat Paulus sangat berbeda. Paulus berpendapat bahwa kekristenan adalah jalan baru. Murid-murid Yesus tidak usah mengikuti adat istiadat Yahudi.
Nah, bagi pemimpin Yahudi pada waktu itu, pendapat Paulus itu ekstrim, tidak diterima. Oleh karena itu, ini penting, ketika Paulus mengunjungi jemaat-jemaat yang ia dirikan, orang-orang yang tidak setuju dengan Paulus itu sudah mendahului datang. Maksudnya apa? Untuk mendiskreditkan Paulus. Nanti kalau sampai ke sana, awas, orang ini orang berbahaya. Jadi sudah ada yang seperti itu pada zaman itu. Orang-orang itu mengatakan begini, Paulus adalah mantan penganiaya murid-murid Kristus. Jadi orang ini tidak bisa dipercaya. Satu. Yang kedua, Paulus adalah orang yang berkhianat terhadap agamanya. Dia orang Farisi, hebat, Israel sejati, dari suku Benyamin, tapi sekarang berbalik arah. Dia pendukung yang nomor lain sekarang, bukan yang nomor satu. Jadi kalau dia berkhianat terhadap agama nenek moyangnya, pasti juga tidak setia kepada Kristus. Yang terakhir, Paulus itu bukan rasul, tidak memenuhi syarat sebagai rasul seperti Petrus, Yakobus, Yohanes dan sebagainya. Karena syaratnya adalah yang menggantikan rasul, Yudas, itu adalah orang yang pernah bersama dengan Yesus mulai dari baptisan sampai kenaikannya ke surga. Jadi Paulus itu selalu kemana-mana didahului oleh orang-orang yang mau mengganjal dia, supaya dia nanti tidak diterima, supaya ajarannya diabaikan dan sebagainya. Situasinya seperti itu. Nah, kalau membaca surat kedua kepada orang Korintus, pasti berpegang pada itu, situasi itu. Sekarang kita baca 2 Korintus bab 11 ayat 5. Dengan latar belakang itu, mulai ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Ini menghina sebetulnya, sarkasme. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan dalam segala hal. Jadi mereka itu selalu memamerkan diri paling hebat. Enggak betul. Mereka mengatakan itu, tapi sebetulnya aku lebih hebat. Paulus seperti itu. Bab 12 ayat 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Hebat kan Paulus? Kalau sudah kehilangan kendali ya begitu itu omongannya. Lebih hebat daripada semuanya. Jadi rasanya Paulus tidak mungkin mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati yang berarti itu memandang orang lain selalu lebih utama daripada dirinya. Lalu bagaimana kalau memang itu bukan arti kerendahan hati? Lalu kerendahan hati Paulus itu ditemukan di mana? Jelas ya? Jadi nasihat tadi bukan nasihat untuk kita. Itu nasihat khusus untuk orang Filipi yang sedang bertengkar.
Nah, kalau untuk yang sedang tidak bertengkar, nasihatnya seperti apa? Kita kembali kepada surat kepada orang Filipi. Kembali pada teks yang sama, Filipi bab 2. Tadi kan bab 2 ayat 3 dan selanjutnya. Sekarang kita baca ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini kuncinya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, ini menjadi rendah hati berarti mengambil rupa seorang hamba. Belum jelas kan? Belum, karena belum selesai memang. Apa artinya menjadi seorang hamba? Sekarang kita minta bantuan Injil Yohanes untuk memahami apa artinya menjadi hamba. Injil Yohanes bab 13. Semuanya hafal, itu Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya. Ayat 1 dan selanjutnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu, ini menjadi sangat penting, bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai sehabis-habisnya, sampai kepada kesudahannya. Ini kunci untuk memahami Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Paus Fransiskus tadi sudah ditunjukkan tidak hanya membasuh kaki para tokoh, tetapi bahkan orang-orang yang dipenjara juga dibasuh kakinya. Membasuh kaki itu pekerjaannya siapa? Pekerjaannya budak. Tidak ada guru mencuci kaki murid-muridnya, tidak ada. Itu adalah pekerjaan seorang budak. Nah, sekarang kuncinya adalah ini. Apakah Yesus mencuci kaki murid-muridnya itu seperti budak yang harus mencuci kaki tuannya? Jawabannya tidak. Tindakannya adalah tindakan budak. Sikapnya sama sekali bukan. Sikap budak itu memang ya itulah tugasnya. Dia harus melakukan itu. Kalau tidak melakukan itu dia bisa dihukum, bisa diapa-apakan. Itu mencuci kaki tuan oleh budak. Nah, kalau Yesus mencuci kaki murid-muridnya, pekerjaannya sama, pekerjaan budak. Semangatnya sama apa tidak? Jawabannya jelas, tidak. Karena apa? Yaitu tadi bab 13 ayat 1 sampai ayat 1. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Itulah seorang hamba, Yesus yang adalah Allah, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi manusia, geraknya turun. Jadi bagaimana? Persis jam 11 saya harus selesai ini. Kesimpulannya adalah ini.
Kesimpulannya apa ya? Untuk mampu menjadi seorang hamba yang dijiwai oleh kasih yang sempurna, itulah yang namanya rendah hati. Jadi rendah hati tidak berarti bodoh, tidak berarti tidak dewasa, tidak berarti menganggap orang lain selalu lebih daripada dirinya, bukan itu. Agar orang dapat menjadi rendah hati, kita dapat menjadi rendah hati, syaratnya mampu bertumbuh menuju kasih yang sempurna. Itulah kerendahan hati. Kerendahan hati yang sejati sama dengan kesempurnaan kasih. Semakin bertumbuh di dalam kasih, semakinlah seseorang, kita semua dapat menjadi rendah hati. Dan itu berlaku untuk Paus Fransiskus, jabatannya pemimpin tertinggi gereja. Tapi wataknya adalah watak yang melayani sampai sehabis-habisnya. Oleh karena itu kalau mau ada orang yang menembak dia, ya silahkan. Tidak ambil pusing. Demi cintanya kepada umatnya, dia tidak mau dilindungi dengan mobil anti peluru dan sebagainya. Wajar saja. Yaitu yang bingung ya Romo Ulun dan teman-temannya itu, bagaimana menjaganya. Tetapi itu berarti Paus Fransiskus sudah sampai pada titik tertentu di mana beliau sudah tidak pikir lagi mengenai hidupnya sendiri. Yang penting adalah kerahiman Tuhan dirasakan oleh umat Katolik pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Jadi moga-moga kesimpulannya jelas. Kita belajar dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dibaca dengan kitab suci, ketemunya rumusannya beda, tetapi intinya sama. Ada pengalaman yang bisa membawa orang bertumbuh di dalam kesempurnaan kasih. Satu, ketidakberdayaan. Kedua, dukungan, peneguhan, persahabatan. Ketiga, pengalaman akan Allah. Ketika sampai ke situ, kita bertambah menjadi semakin rendah hati. Tidak berarti selalu menganggap orang lain lebih daripada dirinya. Tetapi yang paling utama adalah bertumbuh menuju kesempurnaan kasih itu. Persis jam 11 saya selesai. Terima kasih.